Perkenalkan, nama saya Alessandro Edison Jululu dengan NIM 20030200061 jurusan Administrasi Bisnis kelas C semester 1. Video ini saya buat guna memenuhi tugas review buku ke-10 dengan judul buku Masyarakat Fokus Pengenalan Sosiologi. Pada bab 1, masyarakat fokus pengantar untuk sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah sistematis dan ilmiah studi perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Sosiolog memeriksa struktural dan kesatuan kelembagaan yang membentuk kita sehari-hari pada kehidupan dan perilaku. Mungkin sosiolog Peter Berger mengatakan yang terbaik ia menulis sosiologi bukan praktik tetapi upaya untuk memahami. Hal ini membutuhkan sosiolog melihat acara sehari-hari sedikit berbeda dari cara kebanyakan orang lakukan. Sosiologi imajinasi. Dengan menggunakan imajinasi sosiologis kita lebih baik dapat melihat sosiologi dapat melihat hubungan antara diri kita dan masyarakat di mana kita hidup. Ini hubungan penting sering diabaikan, tetapi penting untuk pemahaman sosiologis, karena tempat itu menempatkan perilaku individual dalam konteks sosial yang lebih besar. Sosiologi pengembangan. Sosiologi mungkin telah dipraktikkan sejak manusia pertama kali muncul. Istilah sosiologi tidak diciptakan dan resmi disiplin sosiologi tidak muncul sampai 19 awal abad ini. Sosiologi lahir di Prancis, memperoleh impetus Great Britain dan Jerman, dan akhirnya membuat jalan ke Amerika Serikat sebagai masing-masing dari negara-negara ini mengalami perubahan radikal dan kondisi sosial dan intelektual penjelasan bagi mereka. Perubahan iklim sosial. Sebelum revolusi industri, masyarakat Eropa ditandai oleh sistem feodal. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah. Dengan kemajuan teknologi baru, terutama uap didorong mesin, pabrik dikembangkan, memikat orang-orang dari desa kecil dan kurang produktif peternakan ke lokasi yang terpusat untuk bekerja pemilik pabrik baru. Demikian industrialisasi, transformasi dan dari pertanian berbasis ekonomi untuk manufaktur satu adalah disertai dengan cepat urbanisasi, pertumbuhan kota-kota besar. Masalah baru muncul seperti rumah yang tidak memadai, kekayaan yang banyak di samping hina, kemiskinan, kejahatan, udara, air, dan polusi suara dan penyakit. Selain itu, dimanapun industrialisasi, urbanisasi, dan imigrasi terjadi, mereka telah dikaitkan untuk meningkatkan kesadaran politik dan tuntunan untuk politik yang lebih besar dan partisipasi sosial. Sosiologi awal Eropa. Karya-karya dari beberapa abad sarjana disediakan yayasan untuk sosiologi kontemporer. Salah satu yang pertama adalah Auguste Comte, sering dikreditkan dengan menjadi pendiri sosiologi. Auguste Comte dibesarkan di aftermath dari revolusi Prancis. Dia menulis istilah sosiologi dan menulis filsafat positif. Yang pertama, pendekatan sistematis untuk studi masyarakat. Dia menulis istilah sosiologi dan menulis filsafat positif. Yang pertama, pendekatan sistematis untuk studi masyarakat. Seperti yang dibayangkan sosiologi lebih dari sebuah perusahaan intelektual. Dalam tahun-tahunnya terakhir, pengabdiannya kepada sosiologi menjadi begitu intens bahwa ia membayangkan hampir sebagai agama dengan sosiolog para imam positif yang tinggi. Sosiologi, meskipun nanti sosiolog marah ideal dan semangat visi, sebagian besar terus percaya pada janji sosiologi sebagai kendaraan untuk perubahan sosial yang positif. Harriet Martineau dibesarkan di Inggris pada tahun
1853 dia menerjemahkan filosofi positif kepada dalam bahasa Inggris dan memenangkannya menjadi 2 volume. Dengan demikian memperkenalkan sosiologi ke Inggris. Martineau membuat kontribusi sendiri untuk sosiologi dengan masyarakat di Amerika. Salah satu yang pertama dan yang paling teliti tapak sosiologi pada kehidupan sosial Amerika, dan salah satu yang pertama untuk dibandingkan sistem stratifikasi sosial di Eropa untuk itu di Amerika. Dia mengambil sosiologi dari dunia ide karena ke arena latihan dalam cara mengamati sopan santun dan moral. Diterbitkan pada tahun 1838 dan salah satu buku pertama untuk fokus pada penelitian sosiolog metode. Meskipun Martineau memperkenalkan sosiologi ke Inggris, itu Herbert aplikasi kontroversial Spencer tentang sosiologi yang menarik perhatian dan dukungan industrialis kaya dan penjabat pemerintah di Inggris dan seluruh Eropa. Albert Spencer mengamati aspek negatif dari industri revolusi di Inggris, perjuangan, kompetensi dan kekerasan. Herbert Spencer dikembangkan pendekatan teoritis untuk pemahaman masyarakat yang mengenalkan evolusi doktrin, menggunakan frase survival of the kingdom fifth. Bahkan sebelum kemunculan Charles Darwin pada asal mula spesies diterbitkan. Darwinisme sosial menyimpulkan bahwa evolusi masyarakat dan kelangsungan hidup mereka di dalamnya secara langsung terhubung dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Spencer menentang kesejahteraan atau cara lain membantu yang lemah atau yang miskin. Percaya bahwa upaya tersebut akan melemahkan masyarakat dalam jangka panjang dengan membantu tidak layak untuk bertahan hidup. Emile Durkheim tidak seperti Marx yang fokus pada konflik sosial. Prancis sosiolog Emile Durkheim terutama prihatin dengan tantangan sosial dan kesatuan dan solidaritas organik yang ditemukan dalam masyarakat perkotaan dan berdasarkan lebih dari sebuah divisi rumit dari tenaga kerja dan organisasi formal. Salah satu kontribusi yang penting dari Durkheim kepada sosiologi adalah studi bunuh diri tahun 1951 yang menunjukkan bahwa teori sosial abstrak dapat diterapkan untuk masalah sosial yang sangat nyata. Mereka yang memiliki ikatan sosial terkuat kurang mungkin untuk melakukan bunuh diri daripada mereka yang kurang bermakna bersatu dan memiliki ikatan sosial yang lemah. Max Weber kontemporer dari Durkheim. Kekhawatiran bahwa banyak sosiologi terutama sesama Jerman, Karl Marx, memungkinkan mereka nilai pribadi untuk mempengaruhi teori penelitian mereka. Dengan kata lain, Weber percaya bahwa penelitian harus menghindari mereka fase pribadi dan menempatkan diri dalam tempat mereka belajar untuk memahami lebih baik bagaimana mereka mengalami dunia dan masyarakat nampak pada mereka. Weber mengacu pada sebuah generalisasi berdasarkan banyak contoh spesifik. Bukan berarti bahwa suatu selalu diinginkan. Sebagai contoh, Weber digunakan birokrasi sebagai tipe ideal untuk menganalisis dan menjelaskan yang meningkat dan pelepasan yang merupakan bagian dari organisasi formal. Weber berpendapat bahwa untuk memaksimalkan efisiensi organisasi formal seperti bisnis swasta, lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga pemerintahan telah menjadi dan akan terus menjadi semakin birokrasi.
Perspektif interaktif simbolis. Perspektif manusia simbolis. Pandangan sosial berarti sosial ketika muncul sebagai proses interaksi sosial. Interaksi sosialisme simbolis kontemporer berdasarkan pada 3 dasar lokasi. Yang pertama, manusia bertindak terhadap hal-hal berdasarkan makna yang mereka kaitkan. Yang kedua, makna itu berasal dari muncul dari interaksi sosial dengan online. Yang ketiga, arti ini mungkin berubah atau diubahkan melalui proses interaksi dan interpretasi. Terlibat dalam analisis mikro level yang berfokus pada interaksi antar individu dan kelompok-kelompok dalam sosial tertentu. Berarti simbol George H. Mead bersikeras bahwa yang berlangsung pada proses interaksi sosial dan mendefinisikan ulang dari bermakna simbol memuat masyarakat menjadi mungkin. Definisi situasi ini mengacu pada ide jika mendefinisikan sesuatu sebagai nyata, mereka nyata dalam konsekuensi mereka. Analisis dramaturgi sebuah kerangka teori yang berguna dalam simbolisis interaksionalisme. Sebaliknya, mereka mengambil bagian aktif dalam drama, manipulasi, interaksi yang hadir sendiri dalam cahaya yang paling positif. Dengan demikian, orang yang seringkali menggunakan manajemen kesan yang menguntungkan pada diri mereka sendiri. Label pendekatan teoritis lain sudut pandang dalam simbolis interaksionisme adalah pendekatan label yang menentang bahwa orang melampirkan berbagai label untuk perilaku tertentu, individu dan kelompok yang menjadi bagian dari identitas sosial mereka dan bentuk sikap orang lain tentang tanggapan untuk mereka. Perspektif struktural sangat dipengaruhi oleh ide-ide Comte, Spencer dan Durkheim. Fungsionalis struktural perspektif bergeser fokus sosiologi dari studi sehari-hari, sosialisasi interaksi ke analisis makro level yang mencakup struktur sosial dan masyarakat yang lebih luas secara keseluruhan. Perspektif ini menekankan struktural sosial dan ketertiban, sering disebut sebagai perspektif fungsionalisme. Masyarakat sebagai sistem saling bergantungan dengan saling berinteraksi dalam keseluruhan struktur sistem. Masing-masing bagian memenuhi fungsi tertentu yang dengan demikian kontribusi secara keseluruhan berfungsi dari seluruh sistem. Struktural sosial fungsionalis bahwa masyarakat memiliki struktur terdiri dari berbagai komponen penting, misalnya dasar sosial lembaga seperti keluarga, agama, politik, dan ekonomi. Lembaga-lembaga ini mereka saling berhubungan, setiap melakukan fungsi penting kontribusi pada struktur masyarakat secara keseluruhan. Sebagai masalah di satu daerah menciptakan masalah untuk seluruh sistem dan bagi masyarakat untuk berfungsi. Dengan demikian, semua lembaga sosial harus memenuhi fungsi-fungsi dari dasar mereka.